Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online, baik dari jemaat GBS Haleluya Palur ataupun sahabat-sahabat yang dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari minggu ini kita akan belajar tentang berkat atas rumah tangga. Berkat atas rumah tangga. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau kumpulkan kami. Walaupun kami masih dalam ibadah online, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan memberikan pewahyuan kepada kami satu persatu, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online. Engkau mengajar kami, Engkau memberitakan firman-Mu kepada kami, dan hamba-Mu siap untuk menaburkannya. Terima kasih Bapa, kami telah buka hati, buka pikiran, buka iman kami, agar firman Tuhan tertanam dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, temanya adalah berkat atas rumah tangga. Kita bersyukur punya Alkitab yang sudah menyediakan resepnya. Sehingga kita tinggal baca resepnya, kita tinggal terapkan apa yang dikatakan Alkitab. Semuanya dapat kita nikmati. Mari kita buka Mazmur 128. Kita buka Mazmur 128. Demikian bunyinya, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Nah, jadi berkat itu menjadi dambaan bagi setiap orang. Baik itu orang beragama, tidak beragama, agama Kristen, agama apapun juga. Yang namanya berkat itu idaman. Hanya bagaimana kita mencari berkat dan bagaimana kita menikmati berkat. Banyak orang yang bisa mencari berkat, tetapi tidak bisa menikmati berkat. Banyak orang kepengen menikmati berkat, tapi berkatnya tidak cukup. Maka mari kita satukan persepsi dulu, satukan pandangan dulu. Apakah berkat itu? Berkat memiliki arti yang sangat banyak. Tetapi berkat adalah tersedianya segala kebutuhan hidup, dan sebagai puncak berkat adalah kebahagiaan hidup. Jadi berkat itu apa? Tersedianya segala kebutuhan hidup, dan kebutuhan hidup itu untuk mendukung tujuan utama, yaitu kebahagiaan hidup. Nah, saya rasa simpel. Ya, saya rasa simpel. Pemazmur mengatakan bahwa kebahagiaan hidup bukan hanya sebagai angan-angan, tetapi kebahagiaan hidup itu adalah dapat dinikmati oleh seluruh anggota rumah tangga. Jadi kebahagiaan rumah tangga itu ya seluruh rumah tangga
menikmati kebahagiaan hidup, seluruh rumah tangga tercukupi segala kebutuhan hidupnya. Nah, keadaan inilah yang harus menjadi tekanan dalam hidup kita. Karena kadang bukan kebahagiaan yang mereka cari, tetapi kesenangan. Salah dia. Ya, bukan kebahagiaan yang mereka cari, tapi kesenangan. Berapa banyak orang-orang masih mengumbar kesenangan hidup. Ya, hobi boleh, hobi enggak apa-apa. Tapi hobi ini dikejar sampai kebahagiaan hidupnya lenyap. Aku kan seneng, aku kan bahagia, aku kan tercukupi. Dengan tercukupi ini hobiku dapat aku nikmati. Tapi lihat, istrinya bisa menikmati enggak? Anak-anaknya bisa menikmati enggak? Oleh sebab itu, Mazmur mengatakan yang namanya kebahagiaan hidup itu adalah milik seluruh rumah tangga. Nah, Mazmur 128 memberikan satu rumusan, satu resep, yaitu bagaimana bahagia dalam rumah tangga itu. Ayat 1 dan ayat 2 kuncinya, yaitu takwa, takut akan Tuhan. Nah, takwa atau takut akan Tuhan. Keluarga kita didik dulu untuk takut akan Tuhan. Ya, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak-anak, diberi pelajaran dasar dulu, takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan kalau ada laki-laki yang takut akan Tuhan, ini merupakan kunci utama. Ya, laki-laki yang takut akan Tuhan itu akan membuat istrinya bagaikan pohon anggur yang manis. Anak-anaknya bagaikan tunas-tunas zaitun yang luar biasa. Nah, jadi kepekaan taat kepada Tuhan ini harus kita bangun. Kenapa? Karena ini syarat utama dalam menikmati kebahagiaan. Ya, kalau hanya dalam menikmati kecukupan hidup, mungkin banyak orang tanpa takut akan Tuhan kaya raya kok dia. Hartanya banyak, tapi yang namanya kebahagiaan ini loh. Suami bahagia, istri bahagia, anak-anak bahagia. Ya, ayat 1-3, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Dan ayat yang ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kata takwa, kata takut akan Tuhan itu yang pertama mencari Tuhan dengan segenap hati. Bukan asal mencari Tuhan, bukan asal ke gereja, bukan asal baca Alkitab, bukan asal berdoa, tetapi semuanya itu dilakukan dengan segenap hati. Ya, segenap hati. Saya pernah memiliki seorang murid. Seorang murid ini privat les pada gurunya, guru les. Jadi dia panggil guru les, lalu guru les datang kepadanya. Dengan segenap hati sang murid ini kan belajar karena ada gurunya. Lalu mami dari murid ini itu suatu saat memberikan kenang-kenangan kepada guru lesnya lewat sang murid. Nah, sang murid ini memberikan kenang-kenangan ini sambil melemparkan, "Pak, ini dari mami." Bagaimana? Bagaimana Bapak? Penilaian Bapak Ibu bagaimana? Dia sudah segenap hati loh. Tapi kenyataannya memberikan sesuatu
kok ya tidak dengan tata krama yang baik. Kadang kita sama seperti itu terhadap Tuhan. Kelihatannya kita sudah takut akan Tuhan dengan mencari Tuhan. Tapi segenap hati ini perlu menjadi dasar. Lalu bukti takwa, bukti takut akan Tuhan itu apa? Hidup tidak tercela. Hidup baik, di luar baik, di dalam baik, di pekerjaan baik, dimanapun kita ada, orang menilai kita itu orang baik. Sederhana aja, ya, sederhana aja. Tidak perlu kita cari cari sesuatu yang tinggi, enggak. Kita dianggap orang baik, tetangga ngomong oh itu orang baik. Ya, di kelompok manapun juga kita dikatakan itu orang baik, cukup. Dan yang ketiga, selalu berpegang pada hukum-hukum Allah. Ya, selalu berpegang pada hukum-hukum Allah. Ini yang membuat kita jadi luar biasa. Ya, kalau Allah mengatakan A, ya sudah kita A, walaupun tetangga B atau orang lain C, Allah saya A kok. Ya, saya pernah menjadi orang Kristen. Di kampung itu hanya ada 4 orang. Saya masih remaja. Yang namanya teman remaja cukup banyak di kampung itu. Dan yang namanya hari Minggu, mereka sukacita, dolan ke sana kemari. Waktu itu belum ada HP. Jadi dolan itu gerombolan kemana, gerombol kemana. Tapi saya dengan 4 orang ini mandi pagi, pakai pakaian yang pantas, bawa Alkitab, pergi ke gereja. Apa yang dikatakan mereka? Tuh lihat, bawa buku. Wah, sudah dibully pada waktu itu. Tapi karena saya berpegang pada hukum Allah, kuduskanlah hari Sabat. Saya ikut dolan, nanti pulang gereja. Sudah habis, saudara. Ya, teman-teman saya sudah kemana enggak tahu. Ya tinggal berempat ini. Takut akan Tuhan, memegang hukum Tuhan. Lalu ganjarannya apa? Upahnya apa? Kalau kita takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 2. Dalam setiap usahanya selalu memperoleh kemujuran dan keberuntungan. Ya, dalam setiap usahanya. Kalau orang usaha berhasil, biasa. Ya, makin giat usahanya, makin banyak hasilnya, biasa. Tetapi ini dikatakan usahanya selalu memperoleh kemujuran dan keberuntungan. Inilah yang membuat syarat berkat terpenuhi, yaitu menjawab segala kebutuhan itu ada. Saya butuh sekolah, tes, masuk. Saya butuh pekerjaan, tes, masuk. Ya, dan banyak lagi contohnya. Kenapa? Kemujuran. Ya, teman saya yang remaja, kaum muda yang sekian banyak di kampung saya, mereka banyak yang tidak memiliki kemujuran seperti ini. Sedangkan saya tidak terlalu sulit untuk mencapai sesuatu karena dibantu dengan kemujuran dan keberuntungan. Selain usahanya berhasil, Tuhan masih menambahkan umurnya panjang. Pengen Bapak Ibu umur panjang dan sehat. Ya, umur panjang dan sehat. Keadaan inilah yang diinginkan oleh semua orang. Saya ketemu teman saya, dia mengatakan, saya itu mati tidak takut. Tetapi yang saya takutkan tuh sakit. Ya,
Berapa banyak orang yang seusia saya itu sudah sakit-sakitan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberikan umur panjang, bahkan menyiapkan segalanya. Sampai kapan? Melihat cucu-cucunya hidup di dalam keberhasilan dan kebahagiaan. Nah, sederhana, banyak faktor. Kedekatan akan Tuhan itu merupakan kunci utama segala kebutuhan hidup. Padahal hal ini tidak banyak mereka mengerti. Mereka mengejar berkat, mereka mencari duit, mereka mencari pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi rumus yang seperti ini mereka tidak ngerti. Sedangkan kita diawali dari takut akan Tuhan, diawali dengan takwa pada Tuhan, maka semuanya itu ada. Nah, kasihan mereka yang tidak mengerti resep ini. Dia sudah berhasil, anak-anaknya hidupnya tidak berhasil. Anaknya hidup tidak berhasil, cucu-cucunya makin maut. Maka mari Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, yuk melandasi hidup yang taat kepada Tuhan. Nah, jadi kita dapat menikmati segala yang kita butuhkan. Itu namanya tercukupi, itu namanya berkat. Lalu kita dapat mengatur rumah tangga kita. Istrinya sebagai pohon anggur yang subur, mengeluarkan buah-buah yang manis. Dan anak-anaknya itu bagaikan tunas-tunas zaitun yang terus menghasilkan. Ayat-ayat ini bukan ayat-ayat kosong. Tetapi ayat-ayat ini merupakan ayat resep. Jika kepingin membangun ekonomi dan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga. Hari ini Allah ingin melihat orang percaya menggunakan resep ini. Yang belum, ayo jemaat, ayo teman-teman ibadah online. Yang belum, mari jadikan rumah tanggamu rumah tangga yang penuh dengan keberhasilan dan kebahagiaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 128 ayat 1 sampai selesai. Itu merupakan kunci kalau kita kepingin menikmati kebahagiaan rumah tangga. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau berikan resep yang jelas, yang gampang untuk kami baca, untuk kami nikmati, supaya kami memiliki rumah tangga yang berhasil, rumah tangga yang diberkati, dan rumah tangga yang bahagia. Kami mengejar kebahagiaan, dan di tengah kebahagiaan yang kami kejar itu ada keberhasilan-keberhasilan yang terus melimpah dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu Bapa dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman yang perlu kita tahu. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu ada ibadah sekolah minggu, jam 9 ada ibadah umum. Lalu tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab yang dimulai jam 6 sore. Lalu
hari Jumat ada 2 kegiatan. Kegiatan permata, persekutuan rumah tangga, itu di rumah tangga yang menyiapkan diri, rumahnya untuk doa, dan itu dimulai jam 6. Sedangkan kegiatan cabang, itu ada cabang GBS Haleluya Palur, dimulai setengah 7 atau jam 6.30. Sabtu ada Youth Revive, Youth Generation. Ada ibadah kaum muda dengan segudang apa? Kreativitasnya. Ya, dengan segudang kreativitasnya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya anak remaja ke atas, silakan dikirim. Kami baru kira-kira 35. Ya, kami masih menampung banyak sekali acara-acara yang dapat kita atur di Youth Generation ini. Mulai jam berapa? Sabtu jam 6 sore. Nah, masih satu, ibadah online tetap ada. Doakan agar alat-alat yang kami pakai itu awet, agar tim dari ibadah online ini juga sehat, tetap semangat untuk membawakan pelayanan ibadah online. Dan saat ini saya berada di Bukit Teletabis, Kemuning. Ya, tempatnya cukup dingin, cukup sejuk. Kalau Bapak Ibu kepingin ke sini, monggo. Apalagi kalau ngomong dengan saya siap untuk nganter. Nah, saya rasa pengumuman cukup itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau telah pilihkan presiden buat bangsa Indonesia. Berkati beliau Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu. Engkau akan pimpin tiap langkahnya, sehingga presiden kami dapat melakukan tugas-tugas dengan baik. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara yang lain. Bapak pimpin berkati beliau untuk menunaikan tugas-tugasnya. Pemimpin negara kami dari yang atas sampai bawah, RT RW, Bapak pimpin berkati beliau. Terima kasih Bapak. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa, yang memberikan resep kepada kami agar kami hidup penuh berkat dan bahagia. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan saat ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang membutuhkan Engkau. Ibu kita yang kakinya sakit dan kadang-kadang seset, Arin yang tulangnya akan diambil pennya Tuhan, karena dia patah tulang akan diambil pennya. Lalu Ibu Agini dan Pak Min, satu keluarga ini sakit Tuhan, Engkau jamah juga. Pak Tris gagal ginjal dan masih berharap kepadamu. Pak Ishak, dia juga memiliki keinginan walaupun sudah sepuh, supaya kuat dapat beribadah bersama dengan kami. Ibu Mintarsih, pasca operasi usus, semuanya butuh jamahan-Mu. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami bersyukur Engkau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah Lili, Engkau juga telah jamah Ibu Bambang. Mereka telah Kau sembuhkan. Mereka berjanji akan bersaksi bahwa mereka dijamah dengan jamahan Kristus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami memiliki iman bahwa Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu
dan engkau mencurahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah berkat yang Allah berikan. Berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.